Oke guys, ini adalah suasana tol Jakarta ketika hujan. Sangat gelap langitnya, sangat deras. Wow, luar biasa. Wow. Jadi jalannya enak, tapi ngeri karena kalau kita ngebut bisa terjadi aquaplaning, bisa jadi ada petir di tengah jalan kan, kita disambar kan, kita nggak pernah tahu. Oke, jadi ya kita bismillah aja, semoga perjalanan lancar. Kita mau ke Bekasi sekarang. Ini dari arah Sunter, kita lagi naik jalan tol lingkar luar Jakarta. Kita lagi ini kosong banget, gak ada yang naik ini hujan sih. Coba kalau nggak hujan ini dapat siapa ngebut ini. Gemes pasti ini, nggak akan ngebut. Cuman ya begitulah ya. Tidak selalu ngebut itu baik. Apa tapi teman-teman hati-hati kalau lagi di jalan ya. Kalau lagi hujan seperti ini jangan sekali-kali ngebut. Sekalinya ngebut, teman-teman akan terjadi yang namanya aquaplaning. Apa itu aquaplaning? Aquaplaning terjadi adalah ketika ban itu tidak menapak ke aspal. Karena saking cepatnya genangan air yang ada, maka ban itu jadi menapaknya ke air. Tapi itu hanya terjadi kalau teman-teman kencang, kalau teman-teman tapi tetap napak ke aspal. Apa yang terjadi ketika teman-teman masih napak ke aspal kan masih aman ya, masih bisa jalan. Tapi kalau napaknya nggak ke aspal, ke air, maka teman-teman belokin setir itu mobil nggak belok. Wah, itu kan bahaya banget, kan nggak sih? Teman-teman ngebut nih lurus, itu jalannya belok, teman-teman belokin setir dan mobil tidak berbelok. Apa yang terjadi? Ya udah, bisa terjadi kecelakaan gitu, nabrak pembatas yang harusnya jalan itu belok, teman-teman lurus gitu loh, kan bahaya. Nah, ini udah agak reda. Ini dari Jakarta ya guys, di tol kilometer 25. Oke, kita bentar lagi akan berbelok ke kiri nih jalannya. Bentar lagi ya. Menikmati jalanan di kota Jakarta di hari Sabtu. Hari ini tanggal 12 Maret 2022. Dari daerah Jakarta Utara kita akan menuju ke Bekasi. Ini lewat tol lingkar luar. Itu jalanannya mantap, jaya, kosong. Di spion belakang juga kosong, depan juga kosong. Aduh, nikmat sekali guys. Mungkin karena ini hari Sabtu ya, jadi tidak macet. Orang-orang Jakarta mungkin sedang pada liburan ya kan, entah ke Bandung, entah ke Bogor, ke Sukabumi, ke Garut, ke Tasikmalaya, atau ke Jogja atau kemana. Tapi biasa nggak sih kalau jauh-jauh? Biasanya masih di daerah-daerah kota penyangga Jakarta, karena supaya minggu udah bisa kembali lagi ke Jakarta, karena Senin kan kerja lagi gitu guys. Nah, ini karena sebentar lagi kita mau ngambil tol lingkar luar, kita bisa lihat nih di pelang tuh, kalau biru ini info buat teman, kalau biru tuh berarti yang masih jauh, kalau hijau berarti yang deket nih. Nah, kita ambil deket nih, tol lingkar luar ambil kiri, hijau. Jadi ternyata warna di dalam warna background untuk tulisan ketika kita di tol itu ada artinya loh, hijau sama biru. Kalau teman-teman perhatiin, warna biru selalu di kanan, warna hijau selalu di kiri. Apa artinya? Warna biru itu masih jauh tuh. Misalnya di depan nih, kalau dari sini kelihatan Pulau Gadung mau Bekasi di kanan tuh masih jauh. Tapi kalau tol lingkar luar Tanjung Priok Cikampek ambil kiri, ya, gitu guys. Ya kan? 500 meter lagi ke kiri gitu. Jangan sampai salah. Ini kita akan masuk ke tol lingkar luar guys. Gitu guys, perjalanan masih dilanjutkan. Untuk itu kita ambil kiri, ambil tol lingkar luar gitu guys. Terus gerbang tol Cakung. Nah, kita mau ke gerbang tol Cakung. Jangan lupa pastikan selalu imaninya isinya cukup, biar aman. Isi lebih aja, misalnya sekiranya perjalanan hari ini makan e-tol 100.000, bisa aja cek dulu isinya berapa, terus kalau bisa isinya dilebihin kalau ada apa-apa gitu, misalnya harga naik atau dan sebagainya gitu. Kalau saya sendiri e-tol itu isinya pakai mandiri,
bisa ngisi sendiri langsung, nggak perlu ribet harus minta diisiin oleh minimarket atau di submission yang lain atau apa namanya ngisi di gerbang tolnya kan, buang waktu itu. Enak di sini langsung. Kalau misalnya anda tolnya habis nanti harus ngambil kanan. Kalau ini karena isi tolnya masih ada tuh. Golongan 1 35.000, pantesan sepi, mahal guys. Wow, 35.000 ya, masih ada 438.000. Oke, tutup dulu sebelum jalan karena sang anginnya kencang sekali. Barusan saja ini di bawah atap pintu tol aja itu air masuk loh karena ketiup angin. Itu lumayan ya. Perjalanan di hari Sabtu ini memang menyenangkan. Alhamdulillah, Allah masih beri kesempatan hidup, Allah masih beri waktu untuk menjalani sisa hari. Semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi amal kita di hari akhirat nanti. Hidup di dunia hanya sementara, ya kan? Kita pasti akan meninggal. Orang gini loh, kita mendengar banyak cerita orang hebat, tapi pada akhirnya mereka itu meninggal gitu loh. Mereka itu gak akan selama-lamanya hidupnya gitu loh. Sampai pada saat dimana dipikir yang jadi masalah, kita nggak tahu nih akan meninggal di umur berapa. Kita punya 2 opsi, tapi kita nggak bisa milih opsi yang mana ya. Opsinya itu ditentukan oleh Allah sebagai pemilik ruh kita, pemilik kehidupan kita. Kalau Allah izinkan umur kita panjang, yang jadi masalah ketika kita umurnya panjang, Allah tuh merenggut kemampuan kita. Allah itu mengambil pelan-pelan kenikmatan kita. Udah nafasnya udah mulai terengah-engah, lama-kelamaan mulai ubanan, mulai lupa, mulai keriput, pendengaran mulai berkurang, penglihatan mulai berkurang gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ingat bahwa dunia ini kita tinggalin loh gitu loh. Pun kita sekarang sedang dalam masa prima-primanya, di umur-umur primanya ya kan. Terus kita bisa menikmati semuanya tanpa bingung, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini itu tuh kalau dipikir-pikir ya, kenikmatan dunia itu ya gitu-gitu aja gitu loh. Makan enak udah kenyang, paling mentok kan, terus apa lagi gitu loh. Mentok-mentok itu kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sekedar kenyang, sekedar hanya untuk bisa menjalani hari, sekedar untuk bisa beribadah, sekedar untuk bisa beraktivitas, sekedar yang penting sehat, itu kita nggak butuh macam-macam, nggak butuh yang gimana yang mahal gimana. Yang membuat kita jadi harus cari uang lebih banyak itu kan sebenarnya gaya hidup gitu loh. Kayak gimana ya, maksudnya kayak tadi satu masalah kenikmatan dunia itu ada batasnya. Yang kedua masalah mengimpresi orang. Kita balik ke masalah pertama dulu, masalah kenikmatan hidup di dunia itu ada batasnya. Makan bakso yang paling enak ya, sebutin lah bakso apa gitu yang paling enak ya. Kalau di Purworejo itu bakso paling enak, bakso Freedom misalnya. Bakso Freedom enak banget. Wah, apalagi datang ke sana dalam keadaan lapar-laparnya. Itu nikmat sekali guys. Yes, mangkok pertama enak banget, suapan pertama mantap jua. Apalagi udah lama nggak makan bakso ya, apalagi udah lama nggak ke Purworejo gitu kan, udah lama nggak datang ke situ. Sekali makan tuh apalagi pas lagi berjalan ke Purworejo udah merindukan bakso Freedom itu enak banget. Tapi apa yang terjadi kalau tiap hari makan itu? Bosen. Itu dalam keadaan setiap hari makan cuma 1 mangkok loh, bosen loh bisa. Belum lagi kalau dalam sekali makan tiba-tiba nih udah habis mangkok nih, udah kenyang, dikasih lagi, masih enak gak? Enggak gitu loh. Jadi kasarannya nih ya, aku tuh punya anakku itu ku kasih mainan tuh nggak banyak, bukan karena pelit, bukan karena apa, bosen nanti. Jadi ketika diajak ke wahana permainan yang di sana banyak mainan, dia akan biasa aja. Di rumah juga ada, tapi ketika di rumah mainannya terbatas, terus tiba-tiba bawa ke wahana permainan, jadi wahana permainan itu menarik gitu loh. Jadi sebenarnya kita itu melihat sesuatu itu indah
karena kita lagi nggak di sana aja gitu loh. Orang gunung kayaknya kalau lagi di pantai asik ya lihat laut, pemandangan gitu. Itu kata orang gunung. Kata orang pantai yang tiap hari lihat pantai, bosen lihat pantai. Tiap hari makan ikan gitu, bosen, pengen sekali-kali jalannya ke gunung, pengen ngerasain udara segar kayak gimana. Iya, emang orang pantai tuh kalau gunung sedep. Yang biasanya dia panas, wah dingin, enak gitu kan. Kebalikannya orang gunung dingin tuh udah biasa. Udah makanan sehari-hari, lihat pemandangan luas, hijau-hijauan, perbukitan, itu hal biasa buat dia. Terus lalu dia datang ke pantai, itu kayak amazing, wow. Yang biasanya dia melihat kemana-mana itu hijau, tiba-tiba ini air semua, laut semua tuh keren banget. Langit terlihat rapi, berbatasan lurus seluruhnya dengan laut, ya kan? Keren banget gitu kata orang gunung yang waktu main ke pantai. Seperti itulah yang terjadi ketika orang kota lihat gedung tinggi, lihat mobil-mobil bagus, udah hal yang biasa. Lihat mall, lihat restoran bagus, makanan enak, itu udah biasa. Mereka justru kepengen jalan-jalan ke luar kota, yang justru nyari suasana-suasana desa, suasana-suasana gunung. Itu terbukti dengan Bandung tuh kalau weekend tuh, wah ramenya kayak apa, terutama di tempat wisata ya, yang bambu-bambu gitu, yang dusun-dusun gitulah, gitu loh. Kebalikannya orang desa ke kota, amazed, wow, gedungnya tinggi-tinggi. Kenapa di desa nggak ada gedung tinggi-tinggi kayak gitu? Lihat toiletnya mewah, lihat bangunannya mewah-mewah, amazed, karena di sana emang nggak ada yang mewah-mewah kayak gitu loh. Jadi segala sesuatu itu terlihat menarik karena memang kita belum, atau jarang, atau sudah lama tidak bersamanya aja, entah tidak memilikinya, entah tidak lagi menyewanya, atau tidak melihatnya aja, hanya sebatas itu. Baik ketika tiap hari bosen gitu loh. Jadi memang hidup kita itu adalah hanya tentang refreshing aja, bagaimana kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu loh. Hanya tentang apa ya, hanya tentang bagaimana kita merasakan satu hal setiap hari, terus kita pengen ngerasain hal lain. Jadi gitulah duniawi. Kalau kita sudah paham dengan pola-polanya, maka kita jadi nggak terlalu apa ya, jadi nggak terlalu gimana-gimana dengan apa yang terjadi gitu loh. Ngerti gak sih maksud aku tuh? Ya, paham ya? Jadi duniawi ini jangan ngejar mati-matian, bukan apa-apa. Maksudnya jangan cinta mati. Satu, duniawi nggak dibawa. Yang kedua, nikmat duniawi ya gitu-gitu aja, nggak akan yang sampai yang gimana gitu kan. Dan yang ketiga adalah apa ya, awalnya sih aku kepengen adalah aku nyari dunia sekedar aja ya, secukupnya aja buat makan, buat hidup sederhana, selesai. Tapi ternyata jangan gitu loh. Bukan apa-apa. Masalahnya adalah ketika kita menjadi orang yang biasa aja gitu ya, kita akan dianggap remeh. Bukan kita ingin dipuji, bukan kita ingin disanjung, bukan kita ingin dihormati, bukan. Lebih ke kalau kita ada urusan apa-apa gampang. Waktu itu aja misalnya, istriku nganterin ibunya atau mertuaku untuk apa ya bahasanya teh, untuk ke, sebentar guys. Oke. Waktu itu istriku nganter ini ibunya atau mertuaku ke ngurusin KTP. Jadi ibuku KTP-nya ada data yang diubah, jadi harus ke kantor kecamatan. Itu orang ngantri banyak di situ. Pas istriku sama ibuku datang, sama ibunya datang. Ibu kita lah bahasanya, karena ibuku ibu dia, ibu aku. Naik
mobil ya, dalam tanda kutip hanya jazz gitu loh, cuman itu kelakuannya beda banget gitu sama yang ngantri yang lain yang nggak tahu lah ya. Itu tuh kayak yang wow, apa ya bahasanya tuh, dilebih-lebihkan gitu. Jadi kayak langsung beres, langsung cepet beres gitu loh semuanya. Kayak wow. Padahal tanda kutip kalau bagi aku ya, itu cuma jazz gitu loh. Belum BMW, belum Mercy, belum yang lain-lain gitu loh. Tapi karena di sana yang lain naik motor terus lusuh, mungkin istriku sama mertuaku mungkin lebih modis dibandingkannya, jadi kayak wow gitu loh. Bisa banget nih gitu kan guys. Jadi lebih apa ya bahasanya teh, lebih didahulukan gitu, paling ngantri gitu. Jadi kalau ngomong juga lebih didengerin gitu, kalau ada apa-apa lebih enak. Jadi kita di dunia ini tetap kalau bisa cari yang banyak duniawinya. Tujuannya apa? Supaya bisa nabung di akhirat lebih banyak. Memang harta nggak dibawa mati, harta secara langsung nggak dibawa mati. Nggak ada tuh orang dikubur bersama hartanya. Ada sih, cuman nggak guna juga gitu. Orang udah jadi tulang belulang, hartanya masih ada gitu tuh ada. Tapi yang pasti kain kafan tidak ada kantongnya, nggak bisa dipakai buat nyogok malaikat, nggak bisa. Nah, cuman kalau harta itu diinfakkan di jalan Allah, itu kan bisa menolong kita nanti di akhirat. Kemarin tuh aku baru lihat postingan siapa sih, ada di Binjai sana, orang kaya, ya kan, bikin masjid di sebelah rumahnya gede megah, bikin masjid gede megah juga buat orang-orang sekitar ya, yang pasti juga buat dia sholat. Terus itu diceritakan kalau bahwasanya masjid itu operasionalnya semua dari dia. Kalau ada yang infak masjid itu, semua infaknya akan diberikan ke fakir miskin di sana gitu loh. Jadi gimana ya bahasanya ya, akan dikembalikan lagi ke masyarakat gitu kalau ada yang infak. Tapi kalau semua operasional sama dia, jadi kayak wow, ini jadi salah satu cita-citaku, sangat menginspirasi kalau buat aku pribadi. Aku kepengen gitu loh, untuk saat ini misalnya aku lagi nyari rumah, mau beli rumah nih buat aku dan keluarga aku tinggal, aku pasti nyari rumah yang dekat sama masjid gitu loh, supaya semangat berangkat ke masjid dan sebagainya. Nah, tapi di lain sisi gimana ya, kalau bisa kayak yang seorang yang di Binjai tadi kan lebih keren gitu loh. Ya udah, gak usah capek-capek nyari rumah yang dekat masjid, bikinlah masjid aja sebelah rumah. Jadi udah pasti bangun gitu loh, udah kalau azan subuh udah pasti sholat, tinggal ngesot gitu loh. Dan kalau bisa masjid yang sebagus mungkin gitu loh, biar nyaman kalau ibadah gitu loh, biar betah kalau di masjid gitu loh. Nggak boleh ada pelarangan orang mau tidur di masjid, nggak boleh ada yang larang ada gelandangan pengamen mau mandi apa di masjid, boleh semuanya. Kita buat masjid itu hidup gitu loh. Kita buat masjid itu menjadi kayak zaman Rasulullah. Masjid itu adalah tempat dimana membina umat, tempat dimana orang-orang kalau cari bantuan tuh ya ke sana gitu loh. Sampai dulu kan ada namanya ahlu suffah, orang-orang yang nggak punya rumah, yang ekonominya kurang, ya tinggalnya di masjid jadinya gitu loh. Jadi masjid itu jadi tempat nanti menyediakan makanan juga, dibagikan gratis tiap pagi, siang, malam, gratis saja gitu loh. Jadi orang akan senang ke masjid gitu loh. Jadi pada saat sholat kan mereka juga nggak enak dong, misalnya makan siang dibagikan setelah sholat zuhur, terus mereka nggak ikut sholat zuhur kan nggak enak dong, masa datang doang. Tapi kalaupun iya juga ya udah nggak apa-apa, fokusnya sedekah. Cuman dengan itu kita bisa memberikan kebermanfaatan buat sekitar, why not? You know what? Di Islam itu wailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholat bermalas-malasan. Ara'aita juga bibidin, celakalah bagi orang-orang yang mencelakakan agama. Siapakah itu orang-orang yang bukan mencelakakan, yang mendustakan agama? Siapakah orang itu yang mendustakan agama? Allah lanjutkan di ayat berikutnya di surat Al-Maun. Ara'aita juga bibidin, dzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, yaitu salah satunya orang yang
mencegah dari memberi makan orang miskin gitu loh. Jadi memberi makan orang miskin atau memberi makan orang aja ya, nggak usah orang miskin, itu harus jadi hobi kita, itu harus jadi habit kita. Sampai kemarin aku juga lihat video di Arab sana, nggak tahu negaranya, cuman kelihatan orang-orang Arab gitu, karena laki-laki itu pakai jubah, rebutan bayar. Mereka berdua bayar tuh, rebutan tuh kayak berdua, aku aja, udah kayak dalam terkait kayak mau berantem gitu loh, tapi bukan berantem beneran, kayak saking sebegitu kepenginnya aku aja yang bayarin gitu loh. Jadi di sana tuh karena dua-duanya pengen bayarin, jadi kayak hampir nggak ketemu, walaupun endingnya pasti ada yang ketemu gitu loh. Tapi kalau di Indonesia kan enggak, orang itu lebih banyak yang suka dibayarin. Jadi kalau untuk saya pribadi, kalau makan nih kayak misalnya barusan berdua aku ketemu sama temen ngopi gitu ya, sama-sama aku americano, dia pesen cappuccino, terus ya udah minum, aku enggak, dia udah ngeluarin duit nih 20.000, tapi udah mas aku aja yang bayar. Oh ya udah, oke makasih, selesai gitu loh. Nggak ada yang aduh gimana nih, kayak yang oh udah ini aja mas gitu. Ya walaupun ada efek baiknya terhadap personal seseorangnya itu, dalam tanda kutip ya, dia utang budi, ya budi kecil aja, next time dia nraktir misalnya gitu. Tapi kita mah fokusnya ke Allah aja gitu loh, bahwasanya kalau kita nraktir orang, kita akan dapat pahala lebih, itu aja sih. Udah sesimpel itu. Jadi sekarang pokoknya gimana caranya aku bisa dapat uang banyak, tujuannya apa? Supaya aku bisa banyak ngasih makan orang gitu loh. Kita banyak ngasih makan orang, kita bisa ya Allah, kemarin aja sempat waktu lagi pandeminya itu, istriku kan ada pas Ramadan bulan lalu kan, Ramadan tahun lalu kan nggak puasa tuh sebulan full karena nyusuin, takut asinya kurang dan sebagainya. Salah satu ini kan harus bayarnya kan dengan fidyah, kayak harus ngasih makan dalam bentuk, adalah hukumnya. Intinya beli beras dan istriku tambahin lah sembako, minyak, telur dan sebagainya, mie gitu. Itu ya Allah, itu kayak yang makasih itu udah kayak ya Allah makasih ya udah bisa buat nyambung nyawa kami beberapa hari. Padahal kalau di rupiah tuh nggak gede-gede banget gitu, tapi bisa buat orang lain tuh gede gitu loh. Jadi ya kita harus kaya, maksudnya nggak yang kaya raya yang gimana cuma enggak. Kita harus punya cukup dana, bahasanya gitu aja lah ya. Jangan bilang kita harus cukup kaya, nggak usah, kesannya kita mengejar duniawi. Cukup orang lain yang mau ngecap kita kaya, boleh, terserah dia. Tapi kita mengucapkan kepada diri kita sendiri, jangan bilang aku pengen kaya, jangan. Ya Allah, cukupkan aku untuk diriku, dan cukupkan aku untuk bisa memberi kebermanfaatan sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Kasih makan orang butuh, kita bisa ngasih gitu loh. Cuman aku yang masih belum nemu tuh, ya bukan belum nemu sih ya, udah ada sih hukumnya. Itu ketika ada saudara mau minjem, sedangkan kita tahu kalau dia minjem tuh gak dibalikin. Jadi gimana ya, antara Allah tuh udah ngasih tahu gitu, kalau kamu minjemin kamu akan dapat pahala setengah pahala ngasih dengan nominal yang sama. Jadi misalnya kita ada orang minjem 100.000, itu kita akan dapat pahala setiap hari 50.000. Seakan-akan kita ngasih sedekah ke dia 50.000 setiap hari itu. Jadi kalau 2 hari aja kita udah sama pahalanya sama kalau kita ngasih gitu. Tapi kan karena ini minjemin bisa terus-terusan gitu loh selama minjem. Udah, apalagi kalau pas jatuh tempo orangnya belum membayar, kita ngasih keringan lagi, itu udah pahala lagi. Jadi emang harus, itu ngomongin pinjemin harus pakai iman. Nah, tapi gimana nih kalau orang yang minjeminnya tuh nggak tahu diri gitu loh, udah diminjemin nggak dibalik-balikin, mundur-mundur terus dan sebagainya, ya emang nggak baik sih. Ya emang harus sambil ada edukasinya gitu, bahwasanya ada sekali pernah berhasil istriku, ada yang mau minjem, terus karena yang minjem saudaranya dia, belum sama aku belum terlalu dekat kan, baru awal-awal nikah. Si istriku tuh udah bilang ke saudaranya, si Mas ini orangnya strict banget loh, dia memang nggak suka nagih, tapi dicatat, orang minjem tuh dicatat tanggal berapa, dan sekali dia nggak mau, sekali dia dikecewakan, dia akan
akan nggak mau minjemin lagi gitu seterusnya. Makanya yang tadinya dia kalau minjem itu kadang-kadang suka molor dan sebagainya, pas saat itu minjem itu bisa benar-benar tepat waktu gitu loh, bisa benar-benar bener gitu, minjem dengan benar-benar serius gitu. Jadi ya itu komunikasi kita aja sih. Nah makanya kan salah satunya kenapa kita harus ada dana lebih, kalau kita bisa bantu. Yang kedua, orang tuh bisa jadi lebih segan sama kita. Ketika orang lebih segan sama kita, orang tuh lebih hormat. Ketika kita mau ngapa-ngapain tuh jadi dia lebih mikir lagi, jadi lebih apa ya bahasanya tuh, jadi nggak berani macam-macam lah gitu loh. Itu jadi ya liburku sekarang yang sudah 30 tahun udah kepala 3 loh. Kalaulah Allah ngasih aku umur 60 tahun, umur rata-rata harapan hidup orang pada umumnya tuh udah setengah jalan, setengah lagi meninggal. Kalau sampai 60 tahun bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Kalaupun lebih juga udah nggak bisa ngapa-ngapain yang macam-macam gitu, nggak sekuat, nggak seenergik, nggak seprima ketika masih di umur segini gitu loh. Jadi memang umur itu adalah sebuah kenikmatan yang Allah akan pasti ambil. Nggak bisa kita minta sama Allah, ya Allah umurku 20 tahun terus, nggak bisa. Kita semua pasti akan tua. Kita nggak bisa milih untuk muda terus gitu, nggak bisa gitu loh. Tinggal selama kita dikasih umur itu, kita sadar nggak sih kita itu mengisi umur itu dengan apa? Kalau kita paham bahwasanya ketika kita nanti meninggal, kita akan dimintai pertanggungjawaban bahwa hanya setiap detik, setiap menit itu kita tuh lagi di video loh sama Allah, bahwa Allah nanti video itu akan diputar di hari kiamat, ya kan? Ada kan di Al-Quran, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa berbuat kebaikan sedikit pun dia akan melihatnya, famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang berbuat buruk sesedikit apapun dia juga akan melihatnya. Kapan? Di hari kiamat dia akan melihat perbuatan dia sendiri, dan Allah pun melihatnya gitu loh. Dan akan diputarkan, akan diminta pertanggungjawaban, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan itu, umur kamu pakai buat apa, buat beribadah apa enggak, apakah hanya cuma buat mikirin duniawi, apakah kamu mikirin buat akhirat, apa yang kamu lakukan kamu pakai enggak buat ngebantu orang lain gitu loh. Jadi kita kalau bisa ya membuat semacam planning, membuat semacam apa ya bahasanya tuh, kontemplasi setiap berapa jeda waktu sekali. Misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, kita mengevaluasi nih dan merenungkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ini aku melakukan ini gimana ya? Sudah sesuai dengan tujuan hidup aku belum? Yaitu untuk Allah gitu loh, atau gimana sih gitu, atau apakah ada yang lain atau gimana gitu loh. Ngerti gak sih maksudnya? Kayak oke, fine, jangan-jangan apa yang kita lakukan selama ini itu adalah hal yang sia-sia. Jangan kita capek-capek ngumpulin duniawi, tahu-tahu besoknya meninggal dan nggak berguna untuk kematian kita. Ternyata bekal kita belum cukup. Ya Allah, kalau inget ya nanti kita meninggal, astagfirullahaladzim, kita kalau udah meninggal udah nggak bisa balik lagi ke dunia. Ketika nyawa kita sudah masuk ke alam barzah, sudah masuk ke akhirat, sudah selesai. Kita hanya bisa mengandalkan amal kita. Bila waktu telah berlalu, teman sejati tinggallah amal. Bila waktu telah berlalu, teman sejati tinggallah sepi. Maaf falas ya, jelek suara saya. Tapi maksudnya Opik di lagu itu pengen yang tahu, kalau kita udah meninggal, udah cuma amal kita doang yang bisa nyelamatin kita nanti, yang akan bisa menemani kita, yang akan menentukan kuburan kita luas atau sempit, ya amal kita nanti. Masalahnya di situ kita akan lama banget, gak usah bilang selamanya sampai hari kiamat. Masalahnya hari kiamat itu berapa tahun sih? We never know. Kasarannya gini deh, yang sudah pasti aja yang sudah terjadi, orang yang meninggal 1000 tahun yang lalu, berarti kalau sekarang tahun 2022, orang yang meninggal tahun 1000 aja, orang yang meninggal tahun 1000 Masehi, ini menunggu di alam kubur
Sampai hari ini udah 1000 tahun dia menunggu. 1000 tahun menunggu. Dan you know what? Itu dia menunggu. Kalau nunggunya amalannya baik, enak, kuburannya diluaskan, dia mendapatkan nikmat kubur. Bagaimana kalau selama 1000 tahun dia menunggu itu, kuburannya ternyata disempitkan, dia mendapatkan siksa kubur? Belum sampai hari penghakiman, belum sampai penentuan surga neraka, belum. Cuman baru sampai buat nunggu di alam kubur doang aja. Kalau teman-teman lewat kuburan gitu, mikirin gak sih orang-orang yang di dalam yang di bawah tanah, di bawah kuburan itu gimana ya gitu loh, ngerti gak sih? Ya cuman kan kita ngeliat doang, habis itu lewat udah lupa lagi gitu. Seharusnya kita merenungi gitu. Karena kalau kata Rasulullah, cukuplah kematian itu menjadi pengingat kamu gitu loh. Karena begitu kita mati udah selesai. Sebenarnya kita capek-capek selama ini kumpulin, gak ada gunanya, gak akan menemani kita nanti di akhirat. Bahkan orang yang kita cintai, istri kita, anak kita, suami kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, yang kita sayangi dan menyayangi kita, itu cuman sampai kita dikubur udah. Habis itu mereka gak akan mungkin dong menemani selama-lamanya kita dikubur. Kita udah gak bisa bergerak, tinggal arwah kita aja nanti di alam barzah. Mereka gak akan. Itu loh. Makanya di dalam kehidupan kita dunia yang sangat singkat ini, sangat sementara ini, kita harus sering-sering berkontemplasi, sering-sering mengevaluasi tujuan hidup kita apa sih. Kenapa sih saya berkali-kali kita harus bilang sering? Karena saya sendiri pun suka lupa keasyikan dengan kegiatan duniawinya. Kan untuk bisa beramal butuh dana. Nah, untuk butuh dana itu cari uang. Nah, pas cari uang tuh ya udah fokus cari uangnya, akhirnya lupa gitu loh sama akhiratnya gitu. Akhirnya kadang-kadang lalai, malah maksiat juga gitu loh. Lupa lagi bahwa hey ingat. Astagfirullah, saya tuh langsung ingat akhirat apa coba? Tadi ketika saya di hotel, bathtub saya isi air penuh, saya salahnya adalah nggak ngukur dulu panasnya, langsung ambil yang paling kanan, nyalain, terus biarin dulu si baknya penuh, si buat berendamnya itu, si jacuzzinya kan. Dan ternyata panas banget. Saya coba dong kaki 2 masuk, cuman kayak 2 detik 3 detik, kepanasan saya angkat sampai di luar si air panasnya pun itu masih sakit gitu loh, masih kerasa panasnya, itu sakit banget. Ya Allah men, itu air panas, bukan api. Air panas, bukan api, bukan dibakar langsung. Bayang gak sih kalau api neraka tuh kayak gimana? Kalau kita maksiat itu ya Allah, yang paling ringan aja hukumannya api ditempelkan di telapak kaki kita, itu otak kita mendidih. Berarti kebayang dong sepanas apa ini. Air doang dicelupin cuman 2 detik ke kaki doang, cuma telapak kaki doang yang kena, sampai pergelangan kaki diangkat itu aja masih kerasa, masih kesakitan, masih kepanasan gitu loh. Itu otak nggak mendidih belum. Itu aja ya Allah udah, Masya Allah, ini gimana kalau aku masuk neraka? Langsung ingat semua dosa-dosa, langsung ya Allah aku tobat ya Allah, gak mau lagi ya Allah, aku berbuat maksiat ya Allah, ya Rabbi ampuni hamba ya Allah, ya Rabb ampun gitu loh, kayak astagfirullahaladzim. Kayak gak sih kalau kita astagfirullahaladzim, bekal buat akhirat udah cukup belum ya gitu loh. Astagfirullah. Jadi gitu ya kawan-kawan. Allah berfirman di Al-Quran di surat Az-Zariyat ayat 53, kalau nggak salah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kecuali hanya untuk menyembahku. Jadi kita diciptakan sama pencipta kita, tujuannya hanya untuk menyembahnya, hanya untuk
menyadari bahwasanya jadi kita teh hanya hamba teh harus menyembah kepada siapa yang menciptakan, kepada Tuannya gitu loh. Yang jadi masalah kalau kita sedang berada di atas, ketika kita sedang berada di tinggi-tinggikan oleh manusia, kita sedang disanjung-sanjung, kita sedang di atas, tiba-tiba kita harus merasa rendah, tiba-tiba kita merasa hamba. Itulah yang susah. Hati kita itu sudah dibuat terbuai oleh dunia. Gua tinggi, gua kaya, gua berkuasa, gua berpangkat, gua udah gitu loh, gua punya segalanya, gua dipuji sana sini, semua orang hormat sama gua. Tiba-tiba kita harus menghinakan diri kita. Tiba-tiba kita harus mengakui bahwasannya kita tuh nggak bisa apa-apa. Kita harus mengakui bahwasannya kita lemah. Nah, inilah salah satu ujian dunia. Kita harus mengakui hal tersebut, mau tidak mau, suka tidak suka. Dan memang di dalam kemarin ada YouTuber bilang, siapa ya yang bilang ya, saya lupa. Intinya kita tuh punya kebutuhan naluri, kebutuhan bertuhan. Itu kebutuhan itu akan terasa kapan? Ketika pesawat udah mulai, ketika pesawat itu mau kecelakaan, ketika kita naik kendaraan, intinya kita udah atau naik kapalnya mau karam dan sebagainya. Ketika kita udah di ujung maut, ketika kita sadar bahwa semua yang kita miliki saat ini gak ada gunanya, kita udah bener-bener yang kita panggil siapa? Allah, ya Tuhan. Mungkin kalau yang agama lain beda, apapun itulah. Kenapa? Kita merasa bahwasanya diri kita butuh pertolongan gitu loh, dan di saat itu pertolongan yang logis tuh nggak ada. Ketika kapal mau karam, pesawat udah di atas, sudah tinggal cuman bisa jatuh gitu loh. Walaupun kalau kapal tuh mentok-mentok kita tenggelam, tapi kalau orang bisa berenang, mungkin dia cari sesuatu, kemampuan berenang dia bisa dipakai untuk meraih sesuatu yang mengapung, mungkin dia masih bisa selamat. Tapi kalau udah di atas dari pesawat, gimana? Bilang kamu tuh cuma jatuh, nggak ada lagi opsi lain. Itu yang terjadi ketika saya waktu itu naik pesawat ya. Dan kebetulan pesawatnya itu Lion Air Group. Kalau saya nggak salah itu Wings Air, perjalanan dari Bandung Jakarta, perjalanan yang bentar banget, sejam doang. Itu masalahnya itu masih dekat dengan peristiwa waktu itu ada Lion Air kecelakaan juga. Jadi kan kebayang lah ya, baru ada Lion Air kecelakaan, kita naik pesawat Lion Group, di atas, di tengah-tengah, tiba-tiba pesawatnya masuk ke dalam awan. Saya lupa namanya awan apa, tapi awan yang kalau pesawat itu jadi kayak gudug gitu loh. Gudug gak cuma sekedar bunyi. Ini tuh kayak kalau kita naik mobilnya itu ketemu sama jalan yang bergelombang. Jadi pesawatnya tuh kayak goyang-goyang. Ngeri gak sih? Kamu di atas awan, di ketinggian berapa ribu kilometer dari bawah. Entah kamu bawahnya laut, entah kamu bawahnya daratan. Tapi di atas sana itu anggaplah kamu ya Allah ya Robbi, kebayang gak sih kalaupun terjadi apa-apa, kayak kamu jatuh dari ketinggian segitu sampai tanah, kecepatan kamu ngehantem tanah tuh berapa meter per detik, berapa kilometer per jam, itu udah pasti akan sangat tinggi banget gitu loh kecepatan kamu nyampe tanah. Kalau kamu keluar dalam keadaan hidup. Kalau meledak di pesawat gimana? Kalau kamu harus berada di dalam pesawat, kamu gak bisa keluar dari pesawat, terus kamu terjebak dalam pesawat, terus pesawatnya yang hancur karena menghantam tanah, gimana? Iya kalau di darat. Kalau ternyata di laut gimana? Pesawat itu menghantam laut, meledak di laut. Ya kalau nggak meledak, kalaupun nggak meledak masih mending. Tapi kan kamu nggak bisa keluar dari pesawat itu masuk ke air, tenggelam, gimana? Kamu mati juga tenggelam. Jadi wah sumpah ya, di saat seperti itu semua orang mendadak beriman. Kalau udah di saat kita sudah berada di ujung tanduk, sudah mau mati, sudah berada di ujung tanduk, udah kayak langsung semuanya tuh pada syahadat, ya Allah ya Rabbi asyhadu alla ilaha illallah, pada kayak gitu semua di dalam pesawat itu. Yang nggak tahu kalau yang agama lain, saya nggak tahu dia ngucapinnya apa, cuman yang terdengar oleh telinga saya itu
la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah. Pada teriak semua, pada ketakutan semua, insya Allah. Tapi begitulah manusia. Ketika dia dalam keadaan nyawanya terancam, dia akan mengingat Tuhannya. Tapi ketika nyawanya sudah kembali aman, dia akan lupa lagi bahasanya. Dan itu udah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan itu sudah menjadi tabiat manusia. Gitu loh, dia hanya akan mengingat Tuhannya ketika dia butuh Tuhannya saja. Begitu sudah enggak, ya dia lupa lagi. Duniawi lagi. Astagfirullahaladzim. Semoga kita semua diberikan umur, kita semua bisa diberikan apa ya bahasanya teh, panjang umur untuk yang cukup buat kita nyari bekal akhirat. Karena kasarnya barusan aja saya ngobrol sama teman itu di kafe 2 jam nggak kerasa, bahkan saya masih pengen ngobrol lebih. Saya cerita ada pernah ikut seminarnya Anthony Santoso, itu bayar workshop 9 juta, istri ajarin bagaimana kita cari uang dari bikin kos-kosan dan sebagainya gitu loh. Itu saya langsung otaknya langsung duniawi gitu loh. Wow, dengan modal sekian nanti bisa ngasilin sekian, ya kan, yang passive income gitu, sekian. Itu aja lagi ngomongin kayak gitu tuh bisa bikin planning, belum nanti eksekusi dan sebagainya. Itu kan pasti udah akan sangat menguras pikiran kita. Ini baru ngomong pikiran loh ya, belum ngomong energi, belum ngomong waktu, belum ngomongin dana dan sebagainya. Ini baru pikiran doang loh. Pikiran doang aja kita sudah terkuras karena kita ngejar duniawi, ngejar wah ini nanti kalau biar berhasil gimana strateginya, gimana. Sedangkan di saat yang sama ya akhi, wahai teman-temanku semua, kita harus cari akhirat gitu loh, ngerti gak sih? Kita harus nyiapin bekal kita buat akhirat. Jadi emang semua tuh sudah ada porsinya, semua tuh sudah ada waktu-waktunya. Boleh kamu cari akhirat, cari bekal, ya kan. Tapi jangan lupa waktunya sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu bagi orang-orang beriman itu sudah diwaktuin, sudah ada waktunya sendiri gitu loh. Kita sholat, gak ada sholat lanjutin lagi duniawi. Ngapain ngejar duniawi terus-terusan gitu loh ya. Oke. Gitu guys, coba juga jadi apa namanya, kita memang sebisa mungkin harus seimbang, nyari dunia sama nyari akhirat, nyari dunia nyari akhirat gitu loh. Jadi ya di dunia kita harus banyak beribadah, tapi ibadah doang tuh nggak akan cukup. Terus harus banyak berinfak, harus banyak bikin amalan cerdas, amalan yang kalau bisa kita meninggal pun kita udah nggak bisa beramal, tetap ngasilin amal buat kita, ngasilin pahala buat kita gitu. Seakan-akan kita masih beramal kalau kita udah meninggal gitu loh. Dan itu susah dilakukan kecuali kita ya 3 sih gitu, yaitu anak yang soleh. Tapi kalau anak itu meninggal selesai dong, ya kan. Ilmu yang bermanfaat, nah itu yang bisa salah satunya, dan harta yang bermanfaat. Jadi harta yang bermanfaat kita manfaatkan jadi sebuah usaha yang terus-terusan bisa bermanfaat. Itu kan wow gitu loh, itu wow banget gitu loh. Kayak kita meninggal kayak atau sumur atau apa, atau kita bangun masjid, kita bangun panti atau apapun, itulah sebuah sistem yang di situ kita bisa berikan kemanfaatan yang banyak bagi orang lain gitu loh. Ngerti nggak sih maksudnya? Ya, kayak kita tuh harus yang mana ya? Harus nyiapin sebuah amal yang dengan itu kita bisa cukup bekal kita untuk di akhirat nanti. Ya berarti selain harta kita juga harus banyak
menimba ilmu, ilmunya kita bagikan ke orang lain, dan kalau orang lainnya itu ngebagiin ke orang lain, kita dapat ilmu lagi, dan seterusnya. Jadi kita nggak tahu mana yang jalan, ya usahain aja dua-duanya. Dan kita harus punya anak yang banyak, karena kita nggak tahu anak mana yang soleh, mana yang enggak. Karena Nabi Nuh, Nabi Lut aja level Nabi loh, yang udah pasti dijamin masuk surga aja, itu anaknya ada yang nggak soleh loh. Gitu. Jadi kita udah berusaha didik mati-matian, tapi tetap hidayah itu milik Allah gitu loh. Ya cuman sebuah berkah yang sangat besar apabila kita memiliki anak yang soleh, yang bisa bermanfaat bagi kita di hari akhirat kelak gitu. Makanya usahakan anak kita soleh, carilah lingkungan dia yang soleh, carilah pendidikan dia yang baik, biar dia ahli Quran. Kalau dia hafiz Quran, maka di hari kiamat dia akan memakaikan mahkota untuk kita nanti di hari kiamat gitu loh. Bayang gak sih? Insya Allah di hari dimana nggak ada naungan kecuali naungan Allah, di hari dimana tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah, di hari dimana semua yang berkuasa itu hanya Allah. Hanya Allah yang berkuasa. Dari itu udah nggak ada orang yang punya power di situ, nggak ada gunanya power di dunianya. Udah nggak ada lagi orang yang punya jabatan, orang yang punya harta, nggak guna semuanya itu milik Allah. Di hari itu, di hari akhir, hari yang harus kita imani, hari yang memang ya itu adalah hari yang emang ada gitu loh, hari kiamat kelak, hari dimana semua manusia telanjang. Tapi kata Aisyah ketika Rasulullah menyampaikan di situ, terus gimana Rasulullah, kami malu dong. Ya elah Aisyah, bahasannya orang tuh udah nggak pada mikir kayak gitu, udah pada khawatir sama dirinya masing-masing. Mereka takut pada perhitungan di hari kiamat kelak, udah pada ini gue gimana nanti di hari kiamat, gimana udah pada kayak gitu, udah nggak akan sempat mikiran alat kelaminnya kelihatan, udah nggak akan sempat kayak gitu, kemaluannya kelihatan, nggak akan sempet. Udah dirinya yang ada hanya cemas, takut, semuanya kayak gitu. Udah, makanya kebayang kan di hari itu ada orang yang datang dengan buku amal di tangan kanan, ada yang ditaruh di belakangnya, ya kan? Kebayang gak sih? Gitu loh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini hanya sementara. Kita harus nyiapin semuanya, harus siapin semuanya ya. Harus benar-benar yang benar-benar diukur. Kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal. Kalau kata Imam Bukhari gitu ya, apa Imam Syafi'i, aku lupa. Sungguhnya kita akan meninggal sesuai kebiasaan kita, ya logikanya aja. Logisnya sih seperti itu ya kan, memang kan kita akan meninggal sesuai gimana kebiasaan kita. Itu loh. Jadi teman-teman semuanya, buat yang masih muda, jangan sia-siakan umur kalian. Serius, masa muda itu boleh senang-senang boleh, tapi jangan kebanyakan. Bukan jangan kebanyakan nih bahasanya, jangan sampai membuat teman-teman yang masih muda ini lalai untuk menyiapkan bekal untuk masa dewasa nanti gitu loh. Karena ketika kita sudah dewasa, kita akan bertanggung jawab pada diri kita masing-masing. Tidak sih, kayak wow, hey you have to responsible to yourself and your family gitu loh. Kayak apalagi sekarang banyak di antara kita jadi generasi sandwich ya, termasuknya saya jadi generasi sandwich. Generasi dimana saya harus menghidupi anak saya, tapi juga harus menghidupi keluarga saya dan keluarga istri saya gitu loh. Mulai dari rumahnya, terus makannya dan sebagainya. Ketika ada apa-apa ya saya semua yang bayar. Jadi kebayang gak sih kalau dana kita kurang, finansial kita nggak kuat gitu loh. Makanya banyak perceraian salah satunya karena masalah ekonomi. Jangan dianggap remeh loh. Maksudnya mungkin di saat kalian masih muda, masih remaja, nggak kepikiran kalau
nyari duit itu penting gitu, kayak yang penting sekarang kita senang-senang duit tinggal minta dan sebagainya. Tapi nggak semua orang punya privilege untuk ketika nanti dia dewasa udah punya kebebasan finansial, nggak langsung, semua tetap harus nyari sendiri gitu. Carilah ilmunya, cari bekalnya, cari lingkungannya, cari networknya. Ini aja aku tuh kepengen apa ya, kayak kemarin aku ketemu sama Adit, temen di kuliah dan di SMA dulu. Sebenarnya cuma ketemu say hi aja, tapi ternyata kita akan melakukan sebuah bisnis yang insya Allah menghasilkan gitu loh dari pertemuan itu. Dan itu tidak akan terjadi kalau aku nggak bilang tak akan terjadi, belum tentu terjadi kalau kita nggak ketemu gitu loh. Jadi ya why not gitu loh, kita make something yang bagus gitu kan, bisa dipakai untuk apa namanya, mengembangkan usaha kita gitu loh. Jadi Adit, jadi sambil ceritain aja, saya ketemu Adit tuh sama Mas Irfan ada namanya. Kebetulan cerita saya sama Mas Irfan kalau Adit itu dulu punya resto, makanannya tuh makanannya sehari besar tuh 2 ayam geprek dengan mie ayam. Terdengar makanan biasa, tapi kalau saya sendiri suka banget gitu, mie ayamnya enak, ayam gepreknya pun enak gitu. Saya kangen sekali dengan masakannya. Saya tanya, Dit, kenapa tutup ya? Kan gue suka banget tuh, pengen makan ke tempat lo gitu kan. Iya nih, ternyata ngelolanya susah dan sebagainya gitu. Apalagi aku sambil kerja, jadinya tutup dulu. Ya udah gini aja, Dit. Udah, kita cari tempat, lo bikin usaha, gue modalin deh. Anggaplah modal buat peralatan operasionalnya anggaplah 10 juta, terus modal buat beli bahan 10 juta, udah 20 juta gue siap keluar lah gitu kan. Dan Mas Irfan bilang, oh gue ada satu nih ruko gak kepake nih, udah lama nih, daripada ngebut isi aja. Ah serius? Ya udah isi aja lah maksudnya. Dan you know what, si rukonya si Mas Irfan ini ada di Bekasi, di Jatiwaringin. Dan you know what, kita tuh waktu itu ketemu di Jakarta ya, di Kota Kasablanka Mall. Si Adit kerja di Jakarta tapi tinggalnya di Bekasi. Dia sama anak istrinya tinggal di Bekasi gitu loh. Jadi kayak pas banget kalau misalnya Adit itu bikin bisnis di sana gitu loh. Aku siap modalin, tinggal dia mastiin rasanya oke, rasanya enak, terus kita jalan. Tempatnya nggak perlu nyewa karena kos buat nyewa tempat kan gede gitu loh. Ya udah kita tinggal bagi hasil aja sih, gitu aja. Jadi apa ya bahasanya, kebayang nggak sih Adit itu kenapa kerja? Karena dia pas bisnis, fokus bisnis doang tuh ternyata keuangannya tuh nggak rapi gitu kan. Akhirnya dia kerjalah di bank. Awalnya di Bank Mega, habis itu pindah ke BSI, terus kemarin pindah ke Syafiq namanya, fintech gitulah. Nah maksudnya dia kerja di situ supaya laporan keuangannya bagus. Nah kebayang nggak sih, dia sudah punya pengalamannya, dia sudah punya sudah punya ilmu keuangannya. Karena aku tahu sendiri punya bisnis itu kalau yang paling penting tuh adalah catatan keuangannya, laporan keuangannya, semuanya itu harus bagus, nggak bisa enggak gitu loh. Sehingga kalau satu nanti bikin di Bekasi kok sukses, minimal bisa jalan 3 tahun 5 tahun, itu udah tinggal diduplikasi di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di mana karena validasi pasarnya sudah pernah dibuat gitu, yaitu di ITB waktu itu. Di ITB ada tenan waktu itu namanya Is Corner. Di Is Corner itu sistemnya tuh kayak apa ya? Kayak apa sih namanya sih? Yang banyak tenan. Bukan prasmanan, apa ya namanya? Puja Sera ya, Puja Sera. Jadi kayak ada Is Corner namanya. Semua pembayaran ke satu kasir, terus tenannya ada 10. Nah mahasiswa tuh kalau jam makan siang tuh nyerbu tuh ke Isko situ, salah satunya ke Isko itu.
Di antara 10 tenan itu yang paling cepat habis itu adalah tenannya si Adit gitu loh. Jadi kayak amazing gitu loh, keren loh, sudah tervalidasi secara pasar gitu loh. Ketika para mahasiswa milihnya makan di situ enak gitu loh. Saya sendiri sebagai salah satu yang memvalidasi gitu loh, hanya sebagian kecil lah, bahwa ketika saya itu pasti makannya itu. Ayamnya enak, ayam gepreknya enak, the best lah pokoknya. Buat teman-teman yang suka pedes, itu pedesnya mantap banget. Dan ada satu bumbu rahasia di ayamnya yang ya itu urusan dapurnya Adit lah. Maksudnya gitu, saya ada modalnya, Adit ada bisnis yang sudah tervalidasi, ada rahasia dapurnya dan sebagainya. Mas Irfan ada tempatnya. Udah yang selama ini Adit terkendala harus sewa tempat mahal, terus Adit juga susah. Aku nggak tahu sih ya susah atau enggak ya. Cuman ketika aku bilang aku mau modalin, dia langsung oke. Ya sudah gitu loh. Maksudnya nice. Kita bertiga jalan bareng aja sih gitu loh. Modalin dia ngerjain ya kan, dan dia di Bekasi gitu kan. Orang yang kerja, yang tahu resepnya juga, yang ngerjain resep rahasianya juga kerja sama dia. Oh my god, it's selesai hidup gitu loh, kayak kurang apa lagi? Wow, itu terjadi gara-gara kami bersilaturahmi. Saya ketemu Mas Irfan, dan pas ketemu Adit saya nggak berpisah dari Mas Irfan, dan wow, damn, that's happen. Mas Irfan sama Adit kan, Mas Irfan sama Adit kan nggak kenal sama sekali. Orang Mas Irfan saya ketemunya di komunitas kartu kredit, si Adit ketemunya di kampus dan di sekolah SMA dulu gitu loh. Dan kita bisa bisnis bareng. Maksudnya buat teman-teman, perbanyak temen nih. Apalagi ketika teman-teman masih remaja, itu kan nyari teman gampang ya. Jadi sekarang seandainya saya bisa kembali ke masa lalu, saya kepengen banyak mainnya gitu loh. Bukan apa-apa, saya kepengen banyak temennya gitu loh. Ketika teman-teman itu punya banyak teman, banyak relasi, itu pas udah gede itu enak ngapa-ngapain gitu loh. Apalagi ketika sudah deket, sudah akrab gitu loh, nggak perlu banyak babi bu. Karena kalau masih di umur teman-teman masih remaja itu, kalau mau berteman gampang gitu, tinggal main bareng selesai. Di usia udah kerja, udah 22 ke atas, sudah atau 18 ke atas, sudah fokus kerja, itu udah susah. Kita sudah fokus ke dapur kita masing-masing, kepada perut kita masing-masing. Kita harus makan, yang udah berkeluarga harus ngasih makan anak istri gitu loh, atau harus ngasih orang tua, atau harus sekolahin adiknya. Jadi untuk sekedar kumpul aja bisa, tapi nggak seleluasa dulu gitu loh. Jadi kalau bisa sekali kumpul tuh harus langsung yang bermanfaat, harus langsung yang menghasilkan misalnya. Kalau dulu kan nggak, pulang sekolah kita main bareng bisa. Sekarang mah nggak semudah itu guys, gitu loh. Itu gak sih, kayak oh my god gitu guys. Jadi seandainya saya bisa kembali masuk, tapi tidak bisa, ya paling sekarang aja saya harus ikut organisasi kayak HIPMI lagi, atau organisasi apapun itulah, intinya buat cari temen, berkegiatan bareng. Dari situ kita bisa berjejaring, dari situ kita siapa tahu bisa mendapatkan akses kemana gitu teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman, benar kata Nabi Muhammad, perbanyaklah silaturahmi maka akan berbanyak rezeki gitu loh. Itu teman-teman semuanya teman-teman teman-teman. Jadi dalam hidup ini kita harus banyak, apa ya bahasanya teh, harus banyak mengevaluasi, seminggu sekali, sebulan sekali, bikin planning. Karena bikin planning itu nggak semuanya bisa terjadi loh. Akan banyak hal-hal di lapangan yang membuat apa yang kita rencanakan terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Maksudnya di planning aja masih bisa gagal, apalagi kalau nggak di planning gitu loh. Nanti nggak sih maksudnya? Jadi kayak ayo come on, jangan sia-siakan hidup kita. Pastikan
setiap waktu, setiap detik kita melakukan hal yang bermanfaat, karena hal yang paling berharga dalam hidup adalah waktu dan kesehatan. Orang mau menikmati hidup itu harus punya waktu dan harus sehat, ya kan? Bahkan even orang mau melakukan maksiat aja harus punya waktu dan harus sehat gitu. Apalagi kita mau ibadah, mau nyari bekal buat akhir, kita harus sehat. Jadi jaga kesehatan, makan yang benar, tidur yang cukup, olahraga, dan gunakan waktu yang ada dengan baik. Gitu guys, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga apa yang kita lakukan di dunia ini bermanfaat dan bisa cukup menjadi bekal kita di akhirat lagi. Perbanyak ilmu, perbanyak teman, jaga kesehatan, cukup tidur, olahraga. Oke, banyak baca buku, banyak nonton video yang bermanfaat, yang ada ilmunya, yang menambah wawasan kita. Kalau kita ngobrol sama orang itu bisa jadi obrolan kita jadi bisa lebih nyambung aja gitu. Dan penting loh kayak gitu-gitu, karena itu bisa membuat kita membuka peluang kita bisa bisnis bareng lah, bisa membuka peluang kita untuk melakukan project bareng atau apapun lah sebagainya gitu guys. Oke, isi waktu dengan hal yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.